penonton Turki yang memenuhi stadion, Megawati Hangestri kembali menjadi sorotan. Sejak bergabung dengan klub elit Liga Voli Turki, nama Megawati bukan hanya dikenal karena senyumnya yang tenang, tapi karena satu hal yang ditakuti semua lawan, spik petirnya. Bukan spik biasa, itu seperti kilatan petir yang jatuh di tengah lapangan. Saat dia melompat dan mengayunkan tangan kanan andalannya, semua pemain lawan refleks menunduk atau menutup wajah. Bukan karena takut kehilangan poin, tapi karena pukulan itu bisa melukai siapapun yang menghalangi jalurnya. Hari itu, tim Megawati menghadapi klub terkuat Turki, tim langganan juara liga. Namun Megawati hanya tersenyum tipis saat melihat para lawan mengejek dan meremehkannya. "Apa kalian pikir aku datang jauh-jauh dari Indonesia hanya untuk bermain lembek?" gumamnya dalam hati. Mata elang, spik petir. Set pertama dimulai. Bola melambung tinggi ke udara. Setter melempar bola ke arah Megawati yang sudah bersiap di sisi kanan net. Dor, suara hantaman bola memecah udara. Bola mendarat keras di tengah lapangan lawan. Lawan tidak sempat bergerak. Penonton terdiam. Komentator Turki bahkan tak bisa menahan diri. "Bu Nasil bir smack, bu bir yildirim. Apa ini sebuah smash? Ini petir." Lawannya, pemain asing dari Brasil yang sebelumnya sesumbar bahwa dia akan mematikan permainan Mega, mulai gelisah. Dia tak menyangka spik Megawati bisa secepat itu. Satu set berakhir dengan skor telak. Sindiran tajam, diam membunuh. Di sela pertandingan, Megawati tak banyak bicara. Tapi saat diwawancarai wartawan asing tentang reaksi lawan-lawan yang terus mengejeknya sebelum pertandingan, ia menjawab singkat. "Biar tangan saya yang bicara. Kalau mereka tak bisa menahan spik saya, mungkin mereka lebih cocok jadi komentator, bukan lawan tanding." Jawaban itu viral. Lawan yang tumbang. Di set penentuan, spik Megawati mencapai kecepatan 105 km per jam. Seorang bloker tim lawan sampai terjatuh saat berusaha menahan smash-nya. Suasana stadion pun memanas. Semua orang tahu, Megawati bukan hanya pemain asing di Turki. Dia adalah badai yang datang tanpa peringatan. Petir itu bernama Mega. Akhir pertandingan, Megawati memimpin timnya meraih kemenangan. Lawan terdiam, dan beberapa dari mereka menghampiri Mega untuk berjabat tangan. Salah satu pemain lawan berkata pelan, "Kami salah menilai kamu. Spik kamu bukan main. Kami pikir kamu cuma populer karena media. Ternyata kamu adalah petir asli dari Asia." Mega hanya tersenyum dan menjawab, "Di Indonesia, kami tumbuh di tengah badai. Petir itu bagian dari latihan." Kembalinya musuh lama, musim baru dimulai. Tim Megawati, yang kini berada di peringkat atas klasemen Liga Voli Turki, dijadwalkan menghadapi 3 tim rival dalam 3 pekan berturut-turut. Lawan-lawan ini bukan sembarang tim. Mereka adalah tim-tim yang pernah meremehkan Megawati, bahkan menjatuhkannya secara tak sportif di musim sebelumnya. Nama-nama besar seperti Irina Kolesnikova dari Rusia, Luciana Ramos dari Brasil, dan Esra Demir dari Turki semua kini bersiap menantang balik. Tapi Megawati juga bukan Megawati yang dulu. Ia telah menjadi legenda hidup. Irina Kolesnikova tembok Rusia. Pertandingan pertama melawan tim Rusia. Irina, sang middle blocker raksasa, terkenal dengan bloknya yang hampir tak tertembus. Di pertandingan sebelumnya, dia pernah menjatuhkan Megawati secara kasar hingga nyaris cedera. Kini mereka kembali bertemu. Saat Megawati bersiap untuk spik, Irina tersenyum sinis, "Ayo, gadis Asia. Tunjukkan kalau kamu bisa menembus tembokku." Megawati melompat. Spik keras mengarah ke tangan Irina dan memantul keluar lapangan. Poin. Megawati menatap Irina tajam, lalu membisik, "Tembokmu retak, Irina. Perbaiki dulu sebelum coba hadang petir." Luciana Ramos Ratu, provokator. Luciana, pemain Brasil, terkenal suka memancing emosi lawan. Dulu, ia pernah menyindir Megawati sebagai pemain kampung yang viral karena media, bukan kemampuan. Di lapangan, Luciana terus berteriak provokasi. "Spikmu itu biasa aja. Main di Liga Brazil, kamu cuma cadangan." Tapi Megawati tetap tenang. Di set kedua, skor imbang. Megawati mendapat umpan lambung. Dia melompat tinggi, memutar tubuh, lalu meluncurkan spik silang tajam langsung ke sudut kosong pertahanan Luciana. Skor pecah. Luciana terdiam. Megawati menatapnya sambil berkata dingin, "Di Brasil, kamu mungkin ratu. Tapi di Turki, kamu hanya penonton."
Esra Demir sang bintang lokal. Esra adalah bintang muda Turki, dijuluki putri voli nasional. Penonton selalu mendukungnya, tapi kali ini mereka melihat pertarungan antara idola lama dan bintang baru. Megawati menghadapi tekanan luar biasa, ejekan dari tribun, siulan, hingga spanduk, "Mega pulang saja." Namun, itulah yang membuatnya semakin kuat. Di set terakhir, kedudukan 24-24. Siapapun yang mencetak 2 poin berturut-turut akan menang. Setter melempar bola, Megawati melompat, DOORR. Spik petir mendarat tepat di antara Esra dan liberonya. Setelah itu, satu serve as yang tak tertahan. Kemenangan untuk Megawati, ketika petir tak butuh balas dendam. Setelah pertandingan, para rival mendekat. Irina mengangguk hormat. Luciana menepuk bahu Mega dan berkata, "Oke, kamu memang bukan bintang media. Kamu bintang asli." Esra bahkan menunduk hormat di depan penonton dan berkata, "Saya belajar banyak dari Megawati. Dia tak hanya punya speak keras, tapi hati yang kuat." Megawati hanya menjawab, "Saya tidak pernah bermain untuk membalas. Saya bermain untuk membuktikan bahwa kerja keras, bukan kata-kata, yang bersinar." Panggilan dari Merah Putih. Suatu malam setelah latihan rutin di Turki, Megawati duduk di ruang istirahat. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Ketua PBVSI Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, "Masuk. Mega, kami ingin kamu memimpin Timnas Putri Indonesia menuju kualifikasi Olimpiade. Kami butuh pemimpin. Kami butuh kamu." Megawati terdiam. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena ini adalah mimpi masa kecilnya. Ia teringat saat masih kecil, menonton Olimpiade dari layar kecil di kampungnya, dan berbisik, "Suatu hari, aku akan ke sana. Bukan menonton, tapi bermain." Kembali ke tanah air. Saat pesawat mendarat di Jakarta, ratusan fans sudah menunggu di bandara. Megawati turun mengenakan jaket timnas, wajahnya tenang, penuh tanggung jawab. Dalam konferensi pers, ia mengatakan, "Saya datang bukan sebagai bintang. Saya datang sebagai bagian dari tim. Indonesia bukan hanya butuh speak keras tapi juga semangat juang yang tak bisa dipadamkan." Para pemain muda timnas yang awalnya segan, mulai merasa percaya diri karena kehadiran Mega. Ia bukan tipe senior yang sok hebat. Ia mengangkat semua, bukan merendahkan. Latihan neraka, mimpi besar. Pelatih timnas, Coach Aditya, tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Latihan digelar 2 kali sehari. Mega memimpin pemanasan, push up, lari sprint, blocking drill. Semua dilakukannya dengan semangat. Suatu malam, saat sebagian pemain mulai kelelahan dan mengeluh, Mega berdiri di tengah lapangan dan berkata lantang, "Kalau kalian mau jadi juara Asia, latihan cukup. Tapi kalau kalian mau berdiri di Olimpiade, kita harus jadi luar biasa." Kalimat itu membakar semangat semua pemain. Bahkan pelatih meneteskan air mata diam-diam. Kualifikasi Olimpiade, Indonesia vs Jepang. Pertandingan pertama di Tokyo, lawan yang berat, Timnas Jepang, peringkat 6 dunia. Stadion penuh. Komentator asing menyebut Indonesia sebagai underdog, tapi Megawati tampil garang sejak awal. Speak petirnya membuat blok-blok Jepang goyah. Bahkan libero Jepang, yang terkenal refleks cepat, gagal menahan beberapa smash Mega. Skor set penentuan, Indonesia 14 Jepang 13. Match point, Mega bersiap, penonton hening, serve keras. Jepang mengangkat bola terlalu tinggi. Mega melompat dengan satu langkah ke samping, lalu memukul keras dan tajam ke sudut kosong. Poin, Indonesia menang. Para pemain menangis. Mega berdiri menatap bendera merah putih di layar besar. Indonesia satu langkah lebih dekat ke Olimpiade. Megawati diwawancara oleh media Jepang dan internasional. Wartawan menanyakan bagaimana Indonesia bisa melawan raksasa Asia. Mega menjawab, "Kami mungkin tidak tinggi, tidak bermain di liga besar. Tapi kami punya nyala yang tak padam, dan kami punya tanah air yang kami cintai. Speak saya mungkin petir, tapi harapan kami adalah cahaya." Menuju gerbang Olimpiade. Usai kemenangan dramatis melawan Jepang, Indonesia hanya tinggal selangkah lagi. Lawan terakhir di fase kualifikasi adalah Korea Selatan, tim tangguh yang punya tradisi voli kuat dan pemain bintang dunia. Lee Hyo-jin, speaker kidal yang dijuluki tangan neraka. Media internasional menyoroti laga ini sebagai pertarungan antara petir dari Indonesia, melawan api dari Korea.
Pertandingan terberat dalam karir. Stadion dipenuhi penonton netral dan ekspatriat Indonesia yang membawa bendera merah putih. Set pertama, Korea bermain cepat dan unggul 25-18. Set kedua, Indonesia bangkit. Megawati mengatur tempo, tak hanya menyerang tapi juga memberi ruang untuk rekan-rekannya. Set ini berakhir dramatis, 28-26 untuk Indonesia. Set ketiga dan keempat begitu sengit, hingga akhirnya skor imbang 2-2. Set kelima, penentu segalanya. Kedua tim kelelahan, napas tinggal sisa-sisa, tapi Megawati belum menyerah. Cahaya dari petir, skor 14-14. Korea serve, bola mengarah ke libero Indonesia. Diangkat sempurna, Mega berdiri di belakang garis 3 meter. Dia melompat, lebih tinggi dari biasanya. Bola melayang, semua terdiam. Boom! Spik petir melesat ke pojok pertahanan Korea, memantul ke papan sponsor. 15-14. Match point. Servis terakhir dan Indonesia menutup pertandingan 16-14. Indonesia lolos ke Olimpiade. Untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tangis dan doa. Di ruang ganti, pemain-pemain Indonesia menangis. Mereka saling berpelukan. Megawati mengambil bendera merah putih, memeluknya erat, lalu berkata sambil terisak. Untuk ibu saya, untuk guru-guru saya, untuk anak-anak perempuan yang ingin bermimpi. Hari ini kita tunjukkan bahwa wanita Indonesia bisa berdiri di panggung dunia. Megawati kembali ke Indonesia disambut Presiden, Menteri Olahraga, hingga ribuan rakyat. Di layar-layar kota, terpampang Megawati Hangestri, petir dari Indonesia, simbol harapan dan perjuangan. Dia tak hanya membawa tiket Olimpiade, tapi harga diri bangsa, semangat juang perempuan, dan inspirasi generasi muda. Saat diwawancarai di televisi nasional, Megawati hanya tersenyum dan berkata, "Jangan takut bermimpi, dan jangan pernah takut bekerja keras demi mimpi itu. Karena kadang, dari hujan keringat dan air mata, petir pun bisa lahir."